Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang menulis puisi. Pengertian puisi. Puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Melalui pilihan kata, penyair berusaha berkomunikasi dengan pembacanya. Dalam menulis puisi perlu mengetahui berbagai unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Unsur yang membangun sebuah puisi dibedakan menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun puisi dari dalam, yang dibedakan menjadi empat. Yang pertama, irama dan rima. Yang kedua, diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang ketiga, baris dan bait, dan yang keempat, tema. Yang pertama tadi adalah irama, ialah keselarasan bunyi yang ada pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi atau yang biasa disebut sajak. Ini ada macam-macam sajak atau rima. Yang pertama adalah sajak silang ABAB. Nah, sajak silang ini memiliki persamaan bunyi baris pertama sama dengan baris yang ketiga, baris kedua sama dengan baris yang keempat, seperti contoh ini. Yang kedua, sajak peluk, yaitu sajak ABBA. Sajak peluk memiliki persamaan bunyi baris pertama dengan baris keempat, baris kedua sama dengan baris ketiga, seperti contoh. Kemudian yang ketiga yaitu sajak pasangan, yaitu AABB. Sajak pasangan ini memiliki persamaan bunyi baris pertama dengan baris kedua, baris ketiga sama dengan baris keempat, seperti contoh. Kemudian yang keempat yaitu sajak terus. Sajaknya memiliki persamaan bunyi baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu sajaknya sama dari awal hingga sajak keempat. Seperti contoh ini, puisinya berakhir dengan huruf U semua. Kemudian macam unsur intrinsik yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, diksi ini merupakan pilihan kata yang tepat dari penulis. Dapat berupa gaya bahasa, citraan, atau makna konotasi. Dengan pemilihan kata yang tepat tadi, maka si pembaca akan dapat membaca atau mengerti apa yang sedang dirasakan oleh si penulis, dan si penulis juga dapat berkomunikasi dengan pembacanya melalui diksi ini. Kemudian yang ketiga ada baris dan bait. Nah, dalam bait digunakan untuk menentukan bentuk puisi. Macam-macam bentuk puisi menurut baris dan bait, yaitu yang pertama ada distikon, adalah bentuk puisi yang terdiri dari 2 baris per bait. Nah, ini satu baitnya terdiri dari 2 baris. Yang kedua ada tersina, adalah bentuk puisi yang terdiri dari 3 baris per bait. Nah, ini ada 2 bait yang isinya masing-masing 3 baris. Kemudian yang ketiga ada kuatrin, adalah bentuk puisi yang terdiri dari 4 baris per bait. Yang keempat ada queen, adalah bentuk puisi yang terdiri 5 baris per bait. Kemudian yang kelima ada sektet, adalah bentuk puisi yang terdiri dari 6 baris per bait.
Yang keenam, ada septima, adalah bentuk puisi yang terdiri 7 baris per bait. Kemudian yang ketujuh ada oktav, adalah bentuk puisi yang terdiri 8 baris per bait. Kemudian yang kedelapan ada bentuk bebas, artinya bentuk puisi yang tidak terikat oleh baris dan bait. Nah, ini artinya si penulis bebas menuliskan karyanya tanpa terikat oleh baris dan bait. Kemudian yang kesembilan ada soneta, adalah puisi yang terdiri 14 baris, terbagi per bait 4, 4, 3, 3. Seperti contoh ini. Nah, kemudian yang keempat yaitu tema. Tema merupakan ide pokok yang menjiwai sebuah puisi. Tema penulisan puisi misalnya tentang keindahan alam, masalah sosial maupun keagamaan, atau bisa yang lainnya. Nah, setelah memperhatikan beberapa unsur intrinsik tadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis puisi. Adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih tema yang menarik. Nah, sebelum kalian menulis puisi, alangkah baiknya kalian memikirkan tema atau memilih tema yang menarik dan menarik minat para pembaca. Kemudian yang kedua, carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan. Nah, mencari tema yang sesuai dengan sumber yang sudah dipilih. Yang ketiga, cermati objek, kemudian datalah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Yang keempat, deskripsikan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik puisi yang sesuai bentuknya. Misalnya, kalian akan membuat puisi tentang buku. Jadi, kalian amati dulu buku tersebut bentuknya bagaimana, warnanya apa. Kemudian barulah kalian deskripsikan menjadi sebuah larik-larik di puisi. Kemudian yang kelima, gunakan diksi atau pilihan kata, rima, dan majas yang tepat supaya para pembaca nanti bisa mengerti apa yang si penulis sampaikan. Kemudian yang keenam, tulislah puisi secara runtut sesuai dengan baris dan bait tadi. Kemudian yang terakhir yaitu suntinglah puisi yang kamu tulis agar menjadi lebih sempurna. Nah, tahap yang terakhir ini yaitu menyempurnakan puisi menjadi puisi yang lebih sempurna dan menarik untuk dibaca. Itu tadi penjelasan saya tentang puisi dan menulis puisi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.